Pelan-pelan Jin Hye mendekati kamar mandi. Tiba-tiba Chamin dari dalam kamar mandi meminta tolong Jin Hye untuk mengambilkan handuk. Sepertinya ini sudah kebiasaan Chamin deh. Jin Hye mengambil salah satu handuk dan memberikan handuk itu pada Chamin. Flashback. Jin Hye, berikan aku handuknya, Chamin berteriak memanggil istrinya. Jin Hye bergegas memberikan handuk itu pada Chamin, tapi ia malu-malu saat melihat tubuh Chamin yang hanya terlihat setengah. Bahkan Jin Hye menutup matanya. Chamin heran melihat Jin Hye seperti itu. Chamin menarik Jin Hye ke dalam kamar mandi. Jin Hye tertawa geli membayangkan masa lalunya bersama Chamin. Tak lama kemudian Chamin juga ikut tidur dan jarak mereka berdua tak jauh seperti posisi awal mereka. Kali ini mereka semakin dekat. Sepertinya Chamin mulai mengingat kejadian semalam. Jin Hye meraba wajah Chamin dan Chamin mengucup kening Jin Hye. Jin Hye baru selesai mandi dan langsung menuju ruang makan. Mereka nampak canggung karena penasaran dengan apa yang terjadi semalam. Jin Hye memberanikan diri untuk bertanya langsung. Bagaimana bisa itu terjadi? Kau mengingatnya? Tanya Chamin dengan senyum geli. Jin Hye mencoba mengingatnya, tapi Jin Hye sama sekali tak bisa mengingatnya. Chamin menasihati Jin Hye untuk tidak banyak minum dan mabuk karena itu pasti akan membuat Jin Hye mendapat masalah. Jin Hye mencicipi makanan yang dibuat Chamin. Ia memuji Chamin yang sekarang pandai memasak. Di dalam perjalanan, Jin Hye masih menanyakan kejadian semalam antara mereka berdua. Apa Chamin mengingatnya? Tentu saja Chamin mengingatnya. Ia bahkan menggoda Jin Hye yang sekarang sedikit gemuk. Chamin tertawa nakal saat Jin Hye terpancing. Chamin mengaku sebenarnya ia tak mengingatnya. Perawat Choi memberitahu Dr. Go bahwa ada pasien overdosis dan pasien itu juga pernah dirawat di UGD. Dr. Go bergegas menangani pasien tersebut. Ternyata pasien tersebut adalah pasien yang sebelumnya melakukan operasi pita suara. Dan pasien tersebut mencoba bunuh diri karena si pasien putus asa harus kehilangan suaranya dan tak bisa menyanyi lagi. Mereka langsung melakukan intubasi untuk memompa perut si pasien yang menelan banyak obat tidur. Sementara itu, Chamin dan Jin Hye beristirahat bersama. Chamin memberikan minuman pada Jin Hye yang nampak kelelahan. Yonggi memberitahu keputusannya untuk berhenti menjadi dokter dan memilih menjadi musisi pada Arum. Arum setuju karena itu pasti akan membuat Yonggu lebih bahagia jika melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan Yonggu. Arum juga mengajak Yonggu untuk pergi ke konser bersama-sama. Tentu saja membuat Yonggu senang, bahkan tak bisa langsung menjawab. Sementara itu, Susurhyo membantu Chamin dan Jin Hye merawat si pasien overdosis. Si pasien tersadar dan ia langsung bangun tanpa mempedulikan perintah Chamin yang meminta si pasien untuk diam di tempat. Si pasien bahkan mendorong Chamin. Si pasien mengambil gunting dari tangan Jin Hye dan langsung memotong infus yang terpasang di tangannya. Susurhyo berteriak meminta tolong. Dr. Go dan Dr. Sim bergegas membantu si pasien dan para residen juga turut membantu. Si pasien terus saja meronta dan menolak untuk dirawat. Si pasien berteriak jika ia tak ingin hidup. Si pasien juga bertanya siapa yang menyebabkan suaranya menjadi seperti ini. Aku, jawab Dr. Go tak segan-segan. Si pasien marah pada Dr. Go yang berani menyentuh pita suaranya tanpa seizinnya. Jika Dr. Go tak melakukannya, pasti si pasien akan mati. Pasien memilih mati daripada harus hidup dengan kehilangan suaranya. Si pasien masih meronta. Mereka langsung mengikat si pasien. Dr. Sim memberikan hasil mengenai uji klinis untuk pasien kanker paru-paru. Dr. Go suka dengan hasil yang dibuat Dr. Sim, lalu ia memanggil Jin Hye agar Jin Hye memanggil dan menjelaskan pada wali si pasien. Jin Hye memberikan penjelasan pada si wali pasien. Ia memberikan hasil sumber untuk percobaan klinis dan juga penemuan baru dari Dr. Sim. Tapi si wali pasien menolak karena ia sudah menerima referensi dari orang lain, yaitu Dr. An. Di sisi lain, Jin Hye mencari Chamin dan menemukan Chamin bergabung dengan Dr. An dan si wali pasien. Setelah mendengar penjelasan dari Dr. An, Chamin merekomendasikan jaringan yang dibuat oleh Dr. Sim. Wali si pasien tertarik dengan penjelasan Chamin dan menerima proposal hasil uji klinis yang dibuat Dr. Sim. Jin Hye tanya hasilnya. Chamin memberitahu jika ia berhasil melakukannya dan wali si pasien segera akan memutuskannya. Mengetahui hal itu, Dr. An datang menemui Dr. Go dan marah-marah karena sudah mencuri pasiennya. Chamin masuk ruangan dan mendengar Jin Hye mendapat telepon dari temannya yang ingin mencomblangi Jin Hye dengan seorang pria. Teman Jin Hye juga membujuk Jin Hye agar mau kencan buta dengan pria itu. Jin Hye mendekati Chamin dan mengajak Chamin untuk menonton film karena ia sudah lama tidak pergi ke bioskop. Chamin meledak Jin Hye yang tak kencan dengan siapapun. Lalu Jin Hye tak mau kalah, bagaimana dengan Chamin? Chamin juga tak pernah kencan. Chamin beralasan ia sibuk belajar setelah kembali dari luar negeri. Jin Hye tersenyum dan berkata ia juga sama karena ia sibuk.
Chamin mendekatkan wajahnya ke wajah Jin He dan mulai menggoda Jin He. Jin He yang tahu Chamin mulai menggodanya, lalu ia tanya apa Chamin mau pergi atau tidak. Sambil manyun, Chamin menggeleng. Chamin menunggu Jin He dan mengajak untuk pergi berkencan, tapi tiba-tiba ada yang menelpon Jin He dan Jin He memilih menjawab teleponnya menjauh dari Chamin. Ternyata ibu Chamin menelpon Jin He dan mengajak Jin He untuk bertemu. Dengan berat hati, Jin He membatalkan kencannya dengan Chamin. Sungsuk tahu jika suaminya yang membiayai kuliah Jin He saat Sungsuk membereskan barang-barang mendiang suaminya. Pada awalnya, Sungsuk membenci Jin He karena ia merasa hati putranya dicuri oleh Jin He dan juga merusak masa depan putranya. Tapi Sungsuk sekarang mulai nyaman karena putranya sudah mengurangi bebannya sebagai orang tua. Ia juga menasihati Jin He untuk tak lagi masuk ke kehidupan keluarganya, menjadi dokter hebat dan menemukan pria yang baik bagi Jin He. Sungsuk tahu jika putranya masih menyukai Jin He, jadi ia mulai sekarang tak akan mencampuri urusan Chamin dan Jin He. Karena Chamin pernah mengatakan satu hal padanya, kehidupan putranya bukan miliknya. Jadi dia tidak akan pernah libatkan dirinya ke dalam hubungan Chamin dan Jin He. Jin He mengerti. Sementara itu di rumah Jin Ai curhat sama Jin He bahwa dia dan Kwang So sedang bertengkar gara-gara Kwang So berhutang tanpa sepengetahuan Jin Ai. Jin Ai ingin berpisah. Begitu juga Kwang So. Begitu juga Kwang So curhat pada Chamin tentang pertengkarannya dan Jin Ai. Chamin menasihati Kwang So dalam sebuah hubungan didahulukan komunikasi lalu tindakan. Selalu tanya, berdiskusi dengan istri dan memahami apa yang ada dipikirkan istri, lalu bertindak. Jin He juga melakukan hal yang sama pada Jin Ai. Ia menasihati Jin Ai. Apa Jin Ai ingin berakhir seperti Jin He dengan meninggalkan seorang anak? Jangan melihat kekurangannya, lagi pula hal itu takkan berubah sampai kapanpun. Dan tak sengaja mereka berempat berada di satu kafe yang sama. Chamin menyeret Kwang So untuk bertemu dengan Jin Ai. Mereka berdua bergabung dengan dua wanita itu. Mereka berempat pulang bersama, tapi Kwang So dan Jin Ai memilih pulang duluan karena mereka akan pergi ke suatu tempat. Tinggallah Jin He dan Chamin. Jin He juga memberitahu Chamin bahwa ia bertemu dengan ibunya Chamin tadi. Ibunya Chamin berpesan agar mereka melakukan apa yang mereka inginkan, dan ia juga tak akan mencampuri urusan mereka berdua lagi. Tak lama kemudian, karena sudah berada di depan rumah Jin He, Chamin meminta Jin He untuk masuk duluan. Tapi sepertinya mereka berdua merasa berat hati harus berpisah seperti ini. Jin He menatap lama Chamin, lalu ia mendekatkan wajahnya dan mengecup pipi Chamin. Chamin dan Jin He saling tersenyum. Jin He langsung pamit masuk ke rumahnya dan meninggalkan kelegaan di dalam diri Chamin. Kemudian di rumah sakit, Dr. Go bertanya kondisi pasien si penyanyi yang mencoba bunuh diri itu. Tapi si pasien tak menjawab sapaan dari Dr. Go. Saat Dr. Go akan pergi, si pasien bertanya apa dirinya masih bisa bernyanyi lagi. Anda bisa melakukan apapun, jawab Dr. Go. Dr. Go menasihati si pasien bahwa si pasien akan bisa melihat lebih banyak hal dari yang sudah pernah si pasien ketahui. Dan si pasien akan tertarik pada hal-hal yang belum pernah si pasien pikirkan. Si pasien ragu apa mungkin dirinya bisa, karena ia masih belum bisa melihat apapun seperti masa depannya. Karena Anda telah melalui proses ini dan mengalaminya, pada saat luka di pergelangan tangan Anda sembuh, Anda mungkin akan merasakannya. Si pasien meneteskan air matanya mendengar nasihat Dr. Gok, dan Jin He merasa nasihat itu juga berlaku untuk dirinya. Jin He memikirkan kata-kata dari Dr. Gok. Chamin yang kebetulan lewat bertanya apa Jin He sangat begitu bahagia hari ini. Tiba-tiba Jin He mendapat telepon dari temannya yang meminta Jin He untuk melakukan kencan buta. Jin He tetap menolak dan berkata ia menolak pergi kencan buta karena ia sekarang sudah punya pacar, tapi ia tak ingin pergi. Chamin mengambil ponsel Jin He dan membicara pada temannya. Chamin berkata kalau ia dan Jin He sekarang sedang berkencan, jadi tolong jangan menelpon Jin He untuk meminta Jin He pergi kencan buta. Jin He terkejut. Secara tak langsung, Chamin meminta Jin He berkencan dengannya. Setelah berbicara dengan teman Jin He, Chamin langsung pergi tanpa berkata apapun pada Jin He. Jin He tersenyum senang. Kepala Departemen UGD kesal dan menegur Dr. Go yang selalu membuat keributan. Dr. An sudah melakukan protes pada pihak rumah sakit karena Dr. Go mencuri pasiennya. Dan itu artinya Dr. Sim akan dipulangkan ke Amerika. Dr. Go tak ingin Dr. Sim kembali ke Amerika begitu saja, tapi tetap saja Dr. Sim akan kembali. Chamin menemui Dr. Go dan mengutarakan penyesalannya. Dr. Go tak mempermasalahkannya karena Chamin sudah melakukannya dengan baik.
Saat pulang kerja, tiba-tiba Chamin menarik tangan Jinhye dan mengajak Jinhye berlari. Jinhye heran apa yang Chamin lakukan. Chamin menjawab ia akan menculik Jinhye. Kali ini ia tak akan gagal. Mereka berdua berlari menyusuri rumah sakit, tak peduli dengan orang-orang yang memperhatikan mereka. Sikap berani Chamin yang menentang ibunya seakan menikahi Jinhye. Saat ini mereka mengulang kejadian yang pernah mereka alami dulu. Harus berlari dari penolakan ibu Chamin. Tapi kali ini mereka berlari menikmati kebersamaan mereka, menikmati perasaan mereka yang telah kembali hadir. Mereka berdua berhenti di depan bioskop. Chamin merengek agar Jinhye mau menonton. Jinhye tertidur di dalam bioskop, sedangkan Chamin masih nonton sambil nangis karena film tersebut. Di saat film usai, Chamin membangunkan Jinhye. Jinhye meledak, Chamin yang menangis hanya karena menonton film. Chamin dan Jinhye menikmati jajanan pinggir jalan, mereka saling menyuapi satu sama lain. Inilah kencan mereka yang sebenarnya. Sementara itu, Dr. Gok merenung, dia ingin mengutarakan perasaannya pada Jinhye. Dia tidak ingin masa lalunya saat memendam perasaannya pada Dr. Sim terulang lagi. Dia menelpon Jinhye, tapi tak ada jawaban dari Jinhye. Ia menunggu Jinhye di halte bus dekat rumah Jinhye. Ia tahu pasti Jinhye belum pulang ke rumahnya. Di saat yang sama, Chamin mengantar Jinhye pulang. Jinhye meminta Chamin untuk segera pulang. Chamin langsung mencium Jinhye tepat di saat Dr. Go menoleh dan melihat mereka berdua. Kali ini Dr. Go benar-benar harus memendam perasaannya lagi dan untuk kedua kalinya. Sebelum Chamin dan Jinhye melihat keberadaannya, dia memilih pergi. Di rumah, Jinhye mendapat SMS dari Chamin yang menyuruhnya cepat tidur dan memimpikannya. Jinhye menjawab tidak mau karena kalau dia memimpikan Chamin, dia akan merindukannya. Setelah menutup SMS dari Chamin, Jinhye baru sadar kalau ada panggilan tak terjawab di handphonenya dan itu adalah panggilan dari Dr. Go. Sementara itu, Young Ai tengah dalam kegalauan. Di hadapannya sudah ada formulir permohonan cerai. Jinhye masuk dan Young Ai menunjukkan formulir cerai itu padanya. Jinhye pun menasihati Young Ai tentang perceraian. Younggu sedang asik dengan game di ponselnya saat Sang-hyuk curhat tentang niatnya yang ingin bercerai. Younggu menyuruh Sang-hyuk melakukan sesuatu karena mereka berdua adalah pasangan yang serasi. Tapi aku benar-benar terluka dan telah menyakitinya selama beberapa hari. Ini benar-benar bukan sesuatu yang ingin aku lakukan, ucap Sang-hyuk dengan sedih dan langsung pergi. Chamin menghampiri Jinhye yang sedang memeriksa hasil USG pasien. Jinhye menunjukkannya pada Chamin dan berkata kalau bayi yang tergambar di USG sangat lucu. Melihat Jinhye yang begitu membuat Chamin bertanya, apa Gok belum cukup untukmu? Haruskah aku membuatnya satu untukmu? Mendengar pertanyaan Chamin tentu saja membuat Jinhye terperanjat dan melihat ke sekeliling. Emang wow banget ya pertanyaannya. Jinhye menarik Chamin ke tempat yang sepi dan bertanya apa Chamin akan mengumumkan tentang mereka pada semua staf UGD. Chamin tertawa, dia mengerti maksud Jinhye dan meminta maaf. Saat mereka akan kembali ke tempat duduk mereka, tiba-tiba Dr. Go membuka pintu dan itu membuat Jinhye dan Chamin terkejut. Seperti kebetulan sedang mencari mereka, Dr. Go langsung menyuruh mereka ikut ke ruangannya. Ternyata Dr. Go memilih Jinhye dan Chamin yang akan dikirim ke daerah yang membutuhkan dokter itu. Dr. Go memberitahu kalau rumah sakit di daerah itu banyak tutup, jadi banyak pasien yang datang ke sana. Jinhye dan Chamin juga akan ditempatkan di UGD, tapi berbeda dengan UGD di rumah sakit Wushu. Di rumah sakit itu tidak banyak penyakit serius. Kau pergi ke sana bukan untuk bersenang-senang, jadi jangan berpikir untuk pergi berkencan dan fokus pada pasien, ucap Dr. Go dan membolehkan mereka meninggalkan ruangannya. UGD kedatangan pasien yang jatuh dari tangga karena mabuk. Dengan cepat, Dr. Go langsung menanganinya. Dr. Go dibantu oleh Jinhye, Chamin, dan perawat Heo. Setelah dilakukan pemeriksaan, Dr. Go berkata kalau pasien harus dioperasi. Dia menyuruh perawat Heo memanggil Dr. An untuk melakukan operasi. Tapi Dr. An tidak mau melakukan operasi tanpa persetujuan wali. Ini adalah operasi besar, dia tidak mau mengambil resiko. Mengetahui hal itu, Dr. Go mengatakan untuk tuliskan atas namanya saja, yang penting pasien bisa cepat diselamatkan. Seorang wanita datang ke UGD dengan terburu-buru dan ternyata wanita itu adalah anak dari pasien yang jatuh dari tangga tadi. Wanita itu marah-marah pada Dr. Go karena operasi ditunda hanya karena tidak ada wali. Maaf, tapi dokter ini menandatangani formulir persetujuan dan sudah melakukan operasi, ucap Chamin. Lalu siapa dokter yang menolak untuk melakukan operasi? Siapa dia? Teriak wanita itu dan Dr. An pun mendengarnya, tapi dia diam saja. Dasar pengecut. Semua orang yang ada di sana langsung melihat ke arah Dr. An karena mereka tahu siapa orang yang dimaksud wanita itu. Dr. An sendiri jadi merasa tak enak sendiri.
Dr. An sengaja menunggu Dr. Gok. Dr. An berkata kalau dia tetap tidak bisa menjadi dokter seperti Dr. Gok. Dia pun mengungkapkan penyesalannya pada Dr. Gok. Sementara itu, Jinhe menyusuri jalan dengan mengendarai sepeda. Dia terlihat begitu riang dan senang. Jinhe dan Chamin makan siang bersama. Habis makan, Jinhe dan Chamin bersepeda bersama. Chamin dan Jinhe benar-benar terlihat bahagia. Saat akan melewati dermaga, mereka melihat kerumunan orang dan ternyata mereka sedang mengerumuni orang pingsan. Jinhe dan Chamin melakukan pertolongan pertama pada pria yang pingsan itu sebelum ambulans datang. Dengan kerjasama yang baik, Jinhe dan Chamin berhasil menghentikan pendarahannya. Sementara itu di sisi lain, Sonsuk mengajak ibu Jinhe ketemuan. Sonsuk ingin meminta maaf karena dulu dia sudah membuat Jinhe menderita. Ibu Jinhe menjawab kalau dulu juga dia merasa sakit hati, tapi setelah Jinhe berhasil melewati semua itu, perasaannya sudah membaik. Sonsuk juga berterima kasih karena Jinhe dan ibunya mau datang ke pemakaman Taesuk. Kedua ibu ini tidak akan melarang lagi hubungan Chamin dan Jinhe. Mereka akan membiarkan Jinhe dan Chamin yang membuat keputusan sendiri tentang hubungan mereka. Sementara itu, di villa tempat mereka menginap, Jinhe dan Chamin makan malam bersama sambil sedikit minum. Setelah makan malam bersama, mereka masuk villa dan saat Chamin sedang menuangkan air ke dalam gelas, tiba-tiba Jinhe memeluknya dari belakang. Jinhe berkata, saat kita bersama-sama ini sangat menyenangkan dan indah, tapi menikah lagi itu sedikit. Chamin mengerti maksud Jinhe yang belum siap untuk menikah lagi. Dia melepas tangan Jinhe dan berbalik. Kau tidak perlu merasa seperti itu. Kita tak perlu buru-buru. Pernikahan bukanlah garis finish dalam hidup. Butuh begitu banyak waktu bagimu untuk bisa seperti ini dan kau juga akan melakukannya lebih baik di masa depan. Kau hanya harus fokus untuk melakukan yang terbaik pada hidupmu. Kau akan menikahi wanita lain dalam waktu singkat, tanya Jinhe. Chamin tersenyum. Aku. Tanpa berkata-kata lagi, Chamin langsung mencium Jinhe dan berpelukan. Sementara itu, Arum membawakan makanan untuk Yeonggu, Jin-ai, dan Kwangso yang baru selesai manggung. Tiba-tiba Arum bertanya pada Yeonggu ada waktu kosong malam ini. Yeonggu bertanya kenapa? Aku ingin mengajakmu berkencan, ajak Arum. Mendapat ajakan Arum seperti itu membuat Yeonggu senyum-senyum salah tingkah, apalagi Arum mengatakannya di depan Jin-ai dan Kwangso. Dr. Sim menunggu Dr. Go keluar dari rumah sakit, tak perlu menunggu lama karena orang yang ditunggu langsung datang. Tiba-tiba jendela mobil belakang terbuka dan ada Jimin di sana. Dr. Sim bertanya apa Dr. Go tidak apa-apa makan malam bersama mereka, karena Jimin yang memintanya. Dengan tersenyum senang, Dr. Go menerima tawaran makan itu. Arum dan Yeonggu duduk di bangku taman. Arum memperdengarkan lagu yang dia dengar pada Yeonggu. Aku tak tahu itu lagu apa, tapi sepertinya itu lagu cinta, karena setelah mendengarkan lagu itu, Yeonggu jadi berani memegang tangan Arum dan pelan mencium pipi Arum. Mendapat ciuman itu membuat Arum tersenyum dan menyandarkan kepalanya ke pundak Yeonggu. Chamin sedang asik membaca buku di kamarnya. Chamin heran Jinhe belum juga membalas SMS-nya. Karena penasaran, Chamin pun pergi ke kamar. Dan Jinhe muncul dengan mengenakan baju handuk. Perlahan-lahan Jinhe membuka baju handuknya dan memperlihatkan tubuhnya yang mengenakan pakaian seksi pada Chamin. Tentu saja melihat itu Chamin langsung terperangah. Bukannya membukanya lagi, Jinhe malah menutup tirai jendelanya dan itu langsung membuat Chamin teriak-teriak memanggil Jinhe. Keesokan harinya Chamin mengeluh tidak bisa tidur gara-gara Jinhe. Tepat di saat itu dia melihat Jinhe sudah turun dan hendak pergi ke rumah sakit dengan sepedanya. Dengan wajah tanpa dosa, Jinhe menyapa Chamin dari bawah. Sementara itu, Dr. Gok mengajak Dr. Sim untuk mengunjungi Jinhe dan Chamin. Saat mereka bertemu, Dr. Sim bertanya bagaimana dengan pekerjaan mereka. Jinhe mempersiapkan makanan untuk mereka makan bersama. Dr. Sim bertanya apa mereka berdua yang memasaknya. Chamin langsung menjawab kalau dialah yang paling banyak memasak. Setelah selesai makan, mereka berempat duduk di luar sambil menikmati air hangat. Dr. Sim senang bisa melihat Jinhe dan Chamin bersama. Dr. Sim lalu bertanya spesialis apa yang ingin Jinhe dan Chamin ambil setelah magang. Dengan kompak, mereka menjawab kalau mereka ingin mengambil perawatan darurat. Dr. Go tersenyum mendengarnya. Dan akhirnya semua tertawa gembira, tidak ada lagi cinta segi empat. Kedua Dr. O kembali ke rumah sakit Wusu. Mereka terlihat sangat bahagia berdua. Semua staf menyambut kedatangan mereka. Jinhe dan Chamin tak sengaja bertemu di tangga darurat. Mereka sama-sama sedang terburu-buru.
Jinhye ingin ke bedah saraf dan Chamin akan ke spesialis kandungan. Saat Jinhye akan melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba Chamin menghentikannya dan langsung mencium Jinhye. Mereka sama-sama mendapat SMS untuk berkumpul. Tak membuang waktu lagi, mereka langsung melepas ciuman mereka dan berlari ke ruang UGD. Di tengah kepanikan di UGD, lagi-lagi Jinhye terdiam melihat semuanya. Dalam hati dia berkata, hidup dan kematian terjadi saling berlawanan beberapa kali dalam sehari di UGD. Chamin melihat ke arah Jinhye yang masih terdiam dan terpaku, padahal semua orang sedang sibuk membawa pasien kecelakaan. Mereka saling menatap satu sama lain. Chamin tersenyum dan Jinhye langsung berlari ke arahnya. Setiap kali kita jatuh dan terluka dalam kehidupan, kami pasti menemukan adanya perubahan pada diri kita di tengah proses itu. Dalam hati Jinhye berkata, bukankah itu benar-benar seperti awal dari percintaan? Jadi jika kami terus membuat kesalahan dan gagal, kami akan terus maju dan menantang diri kami sendiri. Dan tamat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di film selanjutnya. Bye-bye.